Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadyu nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah ibu-ibu Majelis Ta'lim Maziyatun Nisa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya, amin. Sampai mana bu? Bab ya al-zakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala faslun, adapun suatu pasal. Faslun, adapun suatu pasal. Al-amwalu, adapun harta-harta. Al-amwalu, adapun harta-harta. Allati talzamu, yang harus. Allati talzamu, yang harus. Fiha, di dalam harta-harta itu. Az-zakatu, zakat. Sittatu anwa'in, ada 6 macam. Al-amwalu, adapun harta-harta. Allati talzamu, yang harus. Fiha, di dalam harta-harta itu. Az-zakatu, zakat. Sittatu anwa'in, ada 6 macam. 6 macam harta. An-na'amu, yang pertama binatang ternak. Wan-naqdani, yang kedua emas dan perak. Wal mu'asyaratu, dan yang ketiga biji-bijian. Wal mu'asyaratu, biji-bijian. Wa amwalut tijarati, dan yang keempat harta dagangan. Wa amwalut tijarati, dan yang keempat harta dagangan. Wa wajibuha, dan wajibnya zakat. Wa wajibuha, dan wajibnya zakat. Rubu'u usyri, seperempat dari 1/10. Berapa itu bu? 2,5%. Wa wajibuha, dan wajibnya zakat. Rubu'u usyri, 2,5%. Ya, 2,5%. Qimati urudit tijarati, dari nilai harga dagangan. Dari nilai harga dagangan.
Warikazu, dan yang kelima rikaz. Rikaz itu barang temuan. Warikazu, dan barang temuan. Wal ma'dinu, dan barang tambang. Warikazu, dan barang temuan. Wal ma'dinu, dan barang tambang. Wallahu a'lam. Dah. Dikit banget tuh, Bu. Pembahasan zakat dalam kitab ini ringkas, pendek. Padahal kalau mau dijelasin tuh bisa atu-atu. Cuman memang pengarang kitab Syekh Salim bin Subair Al-Hadrami ini, mengapa nulisnya ringkas terkait zakat ini? Supaya kita belajar lagi, Bu. Ya, supaya kita belajar lagi. Ntar belajar dari kitab-kitab yang lebih besar. Nggak cukup berarti kalau kita udah merasa puas belajar dari kitab ini tentang zakat. Ntar belajar lagi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita membahas terkait zakat. Yaitu dalam kitab dikatakan al-amwalul lati talzamu fiha zakatu sittatu anwa'in. Adapun harta-harta yang harus dizakati, allati talzamu fiha az-zakatu, yang wajib dibayarkan zakatnya, sittatu anwa'in, ada 6 macam. Ada 6 macam. Ada berapa, Bu? Ada 6. Assalamualaikum. Bu, zakat itu ada 2. Pertama zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga zakat badan, zakat saum, zakat puasa. Kalau zakat mal, zakat harta. Mal artinya harta. Mal, bukan mall. Kalau mall mah ibu shopping. Iya, ini mal. Zakat mal, zakat harta. Jadi dalam kitab ini disebutkan ada berapa macam harta yang wajib dibayarkan zakatnya. Jadi enggak semuanya, Bu. Ya, ada 6. Ntar kita bahas satu-satu dah ya, dijelasin sedikit. Selebihnya nanti belajar dari kitab yang lain lagi. Ya, supaya lebih dalam lagi. Nanti kita bahas satu-satu terkait zakat ini, tetapi hanya sedikit pembahasan, tidak sampai detail. Insya Allah, mudah-mudahan meskipun ringkas sedikit, ibu-ibu paham ya. Insya Allah, ibu-ibu paham. Amin. Ada berapa, Bu, harta yang wajib dizakati? Ada 6. Yang pertama, an-na'amu, yaitu binatang ternak. Binatang ternak berarti binatang yang diternak, yang dikumpulkan, dipiara, bukan untuk dikerjakan. Diternak memang untuk berkembang biak, itu namanya binatang ternak. Atau bisa disebut di sini zakat peternakan atau zakat binatang ternak. Apa saja binatang ternak yang wajib kena zakatnya? Jadi enggak semuanya binatang juga. Satu, binatang yang wajib zakat binatang ternak. 1, unta. Yang kedua, sapi dan sejenisnya. Apa yang sama sapi? Kerbau. Yang ketiga, kambing dan sejenisnya. Apa yang sama kayak kambing? Iya. Udah ibu-ibu udah pinter nih.
Yang pertama onta. Yang kedua sapi dan sejenisnya. Yang ketiga kambing. Jadi selain ini wajib nggak bayar zakat? Enggak. Misalkan Teoki miara macan. Iya, Teoki ternak macan, nggak wajib tuh ntar bayar zakat. Atau miara kuda, nggak. Hanya binatang ini aja, unta, sapi, sama kambing atau domba. Syaratnya binatang ternak yang kena atau wajib dibayarkan zakatnya, yang pertama tuh binatangnya memang digembala di padang rumput atau dikasih makan dari rumput yang memang rumput milik sendiri, bukan milik orang. Di padang rumput yang bebas, bukan punya orang. Jadi kalau kita ngasih makan itu binatang boleh hasil belian, nggak wajib bayar zakat. Kita ngasih makan atau empan itu binatang, sapi atau kambing atau unta, rumputnya, makanannya hasil beli atau keluar biaya, nyuruh orang buat nyari rumput, itu kan berarti keluar biaya, keluar duit, maka itu tidak wajib bayar zakat. Makanya zakat binatang ternak udah jarang banget, udah kagak ada. Lah sekarang rumput beli, iya, kadang nyuruh orang, padang rumput udah nggak ada, udah jadi kontrakan semuanya. Kemudian binatangnya tuh bukan binatang untuk dipekerjakan. Contohnya buat ngebajak sawah tuh sapinya, nggak wajib bayar zakat. Yang memang murni sapinya itu untuk dikembangbiakan, itu saja yang wajib bayar zakat. Kalau punya sapi, biar kata sudah banyak sapinya, tapi untuk dipekerjakan, untuk bajak sawah atau untuk diambil susunya, nggak kena. Ini yang memang diperkembangbiakan. Kalaupun itu nanti ntar dia kenanya zakat lain lagi. Kalau misalkan dia punya sapi banyak sampai 100. Ntar belum ada setahun emang udah dijual lagi. Itu dia nggak kena zakat peternakan, ntar kenanya dagangan. Zakatnya, zakat perdagangan. Karena emang dia dagang namanya, bukan beternak. Ya. Nah itu syaratnya, Bu. Yang kemudian daripada itu terkait dari zakat tuh ada namanya nisab dan haul. Jadi zakat peternakan harus ada nisab dan haulnya juga. Nisab itu apa? Nisab itu adalah batas minimal jumlah harta yang wajib dizakati. Batas minimal jumlah dari harta yang wajib dizakati, itu namanya nisab. Kalau haul itu adalah batas minimal waktu. Kalau haul itu batas minimal waktu dari kepemilikan harta yang telah mencapai nisabnya. Batas minimal waktu dari kepemilikan harta yang telah mencapai nisabnya, itu haul. Artinya perputaran waktunya, Bu. Minimal haul tuh haul 1 tahun. Dan hitungan haul tuh hitungan bulan Qamariyah. Ya, bulan Hijriah hitungannya, bukan Masehi.
Umpama ibu punya sapi di bulan Syawal, ntar ketemunya Syawal lagi. Ya, itu namanya haul, batas minimal atau batas waktu dari kepemilikan harta yang telah mencapai nisabnya. Nah, tadi nisab apa, Bu? Batas minimal jumlah dari harta, ya, batas minimal jumlah harta yang wajib dizakati. Nah, nisab dari binatang onta itu 5 ekor. Nisab dari binatang onta 5 ekor. Jadi kalau ibu punya onta udah 5, punya 5 ekor onta, udah wajib belum bayar zakat? Wajib. Kalau ibu punya 2, wajib gak? Enggak. Kalau 5 ekor wajib, cuman 5 ekor ini harus juga mencapai haulnya, yaitu 1 tahun. Umpama punya 5 ekor onta nih di bulan Syawal, ntar ketemu Syawal lagi, ontanya masih ada tuh 5-5-nya, maka itu wajib bayar zakat. Sudah kena nisab dan juga haulnya. Sedangkan nisab daripada binatang sapi 30 ekor. 30 ekor sapi. Kambing nisabnya 40. Jadi kalau ibu punya onta 5 ekor, ya, dalam 1 tahun, itu wajib bayar zakat. Dan yang dikeluarkan zakatnya, kalau 5 ekor onta, keluar zakatnya 1 ekor kambing. Paham, Bu? Ibu punya 5 ekor onta, kemudian dalam 1 tahun, maka wajib keluar zakatnya itu 1 ekor kambing. Ntar ada lagi ketentuannya, kalau di atas 50, kalau cepek berapa? Itu nanti dibahas selanjutnya. Paham, Bu? Nisab daripada onta 5 ekor. Kalau sapi berapa ekor tadi? 30 ekor sapi. Ibu punya sapi banyaknya 30 ekor dan telah mencapai haulnya dalam 1 tahun, maka zakatnya 1 sapi kecil yang umuran 1 tahun. Tuh, zakat yang dikeluarkan kalau dalam 1 tahun ibu punya 30 ekor sapi, maka zakatnya 1 ekor sapi kecil umuran 1 tahun. Ntar begitu terus, ya, tahapannya 30 kelipatannya begini, berapa ekor sapi yang harus dikeluarkan. Ada zakatnya, itu namanya nisab. Kalau kambing 40 ekor kambing. Ibu punya kambing ada 40 ekor, berarti yang dikeluarkan zakatnya adalah 1 ekor kambing. Ya, 1 ekor kambing umur setengah tahun. Ya, umur setengah tahun, berarti umuran 6 bulan. Itu nisabnya. Jadi ada ketentuan, Bu. Nisab itu ketentuan jumlah, haul itu ketentuan waktu. Udah. Umur kambing 6 bulan, setengah tahun. Kalau kambing 40 ekor kambing punya ibu punya 40 ekor kambing dalam 1 tahun, maka wajib zakatnya keluar 1 ekor kambing umur setengah tahun. Yang penting syaratnya tadi, di gembalanya ngasih empannya memang dari milik sendiri, bukan keluar biaya. Artinya bukan dari rumput orang juga, milik sendiri, bukan milik orang lain. Kemudian memang bukan untuk dipekerjakan. Itu zakat binatang ternak, an-na'am. Wan naqdani yang kedua, Bu, zakat emas dan perak. Nah, zakat emas dan perak. Atau sejenisnya, semacamnya. Apa? Uang.
Emang kan uang zaman dulu kan koinan dari emas. Ya. Dari emas, dirham, dinar dari emas, dirham dari perak. Ya. Nisab daripada zakat emas dulu Bu dibahas. Harus mencapai nisabnya juga. Nisab tadi apa? Ketentuan batas minimal batas minimal jumlah itu nisab. Ya udah keder aja baru begini. Nah, nisab dari zakat emas, nisab emas itu sampai 20 miskol. Miskol, 20 miskol. 20 miskol, Ibu. 1 miskol ukuran ya, dinar, 20 dinar lah, tulis 20 dinar gitu, Bu. Nisab zakat emas 20 dinar. Atau 20 miskol. 1 miskol, Bu. Assalamualaikum. 1 miskol itu 4,25 gram. 4,25 gram. 1 miskolnya tuh. Ini kan tadi 20 miskol. 1 miskol 4,25 gram. Berarti dikali 20 berapa? Berapa? Hah? 1 miskol 4,25 gram. Kali 20 tadi. 20 miskol. Berarti 100. Jauh amat. Hah? 4,25 dikali 20. Coba kalkulator. 4,25 kali 20. Ayo Bu, lah ngitung, jangan langsung nerima aja. Berapa? Berapa? 85 gram. Berarti nisab zakat emas berapa? 85 gram. Ada yang punya emas 85 gram? Ya Allah. 1 gram berapa duit? Jangan yang berapa, udah emas sekarang 1 gram berapa? 2 juta. Emas 1 gram berapa? Sekarang 2 juta. Berarti 85 gram berapa juta? 170. Ibu punya duit gak 170 juta? Duit 170 juta Bu nisab. Ada setahun tuh. Misalkan nih sekarang bulan apa nih? Bulan Zulhijjah. Ini bulan Zulhijjah, Ibu megang duit 170 juta. Zulhijjah tahun depan ada lagi tuh masih duit 170 juta. Bahkan lebih. Maka kena zakatnya tuh. Termasuk yang di deposit berapa? Iya. Nih, kalau Ntar dulu ya. Ini nisab emas dulu nih. enggak, ini tadi berapa? Zakat emas dan Zakat emas dan perak sejenisnya, duit masuk duit. Ya. jenisnya ya. Iya, dan sejenisnya masuk. Duit juga Bu ya, duit. Perak nisabnya itu 200 dirham. 1 dirhamnya 200 dirham. 1 dirhamnya sama dengan 2,975 gram. 2,975 gram. Ya genepin 3 dah. Ya 2,975. Ya jangan dikurangin. 2,975 gram dikali 200. Kalkulator. 2,975 dikali 200 berapa? 595 gram. Itu nisab zakat perak. Kalau ibu punya perak sebanyak 595 gram, maka sudah wajib bayar zakat.
Ya. Ya Bu, emas berapa tadi, berapa? Emas 85 gram, perak 595 gram. Dengan catatan Bu, masuk haulnya 1 tahun. Dan syaratnya emas dan perak ini bukan perhiasan. Arti kalau perhiasan kan yang dipakai itu nggak masuk hitungan. Kecuali perhiasannya laki-laki, wajib bayar zakat tuh. Tabungan itu ya kalau misalnya. Ya, perhiasannya laki-laki. Misalkan maaf Bu, suami ibu punya anting atau punya cincin emas sampai 85 gram. Perhiasan tuh ya, meskipun perhiasan laki-laki wajib bayar zakat, tapi kalau perempuan tidak wajib. Perempuan perhiasan tidak wajib bayar zakat. Ini emas yang memang disimpan atau sebagai investasi. Sebanyak itu tuh 85 gram. Atau duit yang menjadi simpanan 85 gram. Tadi berapa juta? 170 juta hitungannya. Kalkulasi daripada emas 1 gramnya. Ya. Jadi begitu Bu. Syaratnya tuh nggak dipakai. Kalau dipakai mah nggak kena. Tapi emang ibu simpen tuh emas logaman, emas apa, logam mulia ya, yang begitu ya, antam dah, antum, antuma, ananahnu. Iya. Itu wajib bayar zakat. Berapa zakat yang dikeluarkan dari emas dan perak? 2,5%. Misalkan tadi 170 juta 2,5%-nya berapa? Ayo Bu, kalkulator. 170 juta. Kan tadi 85 gram 170 juta ya. Nah 170 juta 2,5%-nya berapa? Malas ngitung. Emang gak punya emas kali ya? Umpama punya nih Bu, duit juga, ibu megang duit sampai 200 juta tuh bisa kehitung tuh zakatnya. 2,5%-nya berapa Bu? 4 juta? 4.250.000. Hah? Lah banyak banget ya? 2,5% Bu, 2,5%. Bu, kalau kita ngomongin persen, ya emang kalau jumlahnya itu banyak ya kenanya banyak. Benar nggak? Kalau ibu kan punya duit 100 juta, 2,5%-nya berapa? 2 juta 5. Ibu punya duit 1 miliar, 2,5%-nya 25 juta. 2 juta. Ibu punya duit 100 juta, 2,5%-nya 2 juta 500. Ibu punya duit 1 miliar, 2,5%-nya 25 juta. Ibu punya duit 10 miliar, 2,5%-nya 250 juta. Banyak banget. Kalau nungguin banyak rada berat ngeluarinnya. Ibu sekarang begini punya duit 100.000, diminta gocap mau nggak? Lah gocap 50.000. 50%-nya tuh. Ya setengahnya. Ya kan? Ya kalau kagak minta 10% dah dari 100.000 berapa ya? 10.000. Ibu punya duit 100 juta, 10%-nya berapa? Ibu punya duit 10 berapa tadi? 10 juta. Nih, ibu punya duit 100.000. Ya kan? 10%-nya berapa? Mau nggak tuh dikasih 10.000? Mau. Ibu punya duit 1 juta. 10%-nya berapa? Mau nggak dikasih 100.000? Ibu punya duit 10 juta. 10%-nya berapa? Mau nggak ngasih orang 1 juta? Kan sama-sama 10% tuh. Ngapa makin berat? Sayang. Ibu, zakat emas perak nisabnya tadi berapa? 85 gram. Peraknya 595 gram. Dengan syarat nyampe 1 tahun penuh kepemilikan ya. 1 tahun penuh kepemilikan dan bukan
bukan perhiasan atau yang tidak dipakai, yaitu sebagai investasi ataupun simpanan, itu wajib zakat. Itu zakat emas dan perak. Sedikit ya kita penjelasan. Kemudian wal muasyaratu, dan biji-bijian. Yang dimaksud daripada biji-bijian adalah korma. Korma, kemudian anggur. Anggurnya bukan anggur basah, anggur kering atau kismis. Ya, kalau anggur basah nggak kena wajib zakat, tapi kismis, anggur kering. Kemudian biji-bijian lain yang merupakan hasil dari pertanian, apa? Beras, gandum, dan kawan-kawannya, yang menjadi bahan makanan pokok. Kalau yang bukan makanan pokok, nggak wajib bayar zakat. Hasil pertanian yang merupakan makanan pokok. Ibu punya pohon duren 10 hektar, kagak wajib bayar zakat. Kenapa? Bukan makanan pokok. Jelas. Yang makanan pokok aja, beras, korma, gandum, itu yang wajib bayar zakat. Nisab daripada zakat biji-bijian atau pertanian ini, nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak. 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 wasak, 5, nisabnya 5 wasak. Kita ngitung nih. 1 wasak sama dengan 60 sok. 60 kali 5 berarti berapa? 60 kali 5 berarti 5 wasak sama dengan 300 sok. Sok itu apa, Ibu? 1 sok 4 mud. Kemarin bukannya udah belajar kita? Mud tuh gini, mud tuh genggaman tangan nih, mud nih. 1 sok 4 mud berarti 1 sok 4 kali genggaman gini. Ya, ukuran 1 mud itu 0,6 kg atau 6 on. 1 mud 6 on. Ini biar ngitung begini biar kagak keder, Ibu. Makanya tadi 5 wasak sama dengan 300 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. 300 kali 4 berapa? 1200. Berarti ukuran 5 wasak itu 1200 mud. 1200 kali 0,6 kali 6 on, 0,6 kilogram. Puyeng banget ya. Ini penjelasannya. Intinya, nisab daripada zakat pertanian atau biji-bijian ini ukurannya batasnya 720 kg. Ibu biar ngitung. Nenek-nenek udah ribet. Berarti kan dari dulunya emang udah belajar, jangan sampai nunggu nenek-nenek. 720 kg. Nah, nisabnya tuh batas jumlah, minimal jumlah daripada biji-bijian 720 kg. Kalau zakat ini ya, biji-bijian nih, korma, beras, nggak ada haulnya. Tapi setiap masa panen. Bukan nunggu setahun, tapi setiap masa panen. Biasanya kalau beras aja 1 tahun berapa kali panen? Bisa 3 kali panen, bisa 2 kali panen. Dan intinya hasil panennya baik, bukan waktu gagal panen. Kalau gagal panen nggak kena wajib zakat. Hasil panennya bagus dan setiap masa panen wajib bayar zakat. Kalau tadi ukurannya berapa? 720 kilogram. Dengan catatan yang menjadi syaratnya adalah kalau perairan ya di dalam menyirami tanaman itu, kalau airnya keluar biaya, artinya beli airnya atau nyuruh orang, namanya beli ya, artinya keluar biaya.
Kalau di dalam mengairi sawah atau mengairi tanaman biji-bijian itu keluar biaya, zakatnya 5%. Zakatnya 5%. 720 kg ya 5%-nya. Ya. Tapi kalau zakat perairannya itu nggak keluar biaya, artinya tanpa biaya, atau dari gunung yang memang dialirin nggak pakai biaya, itu 10%. Bedanya tuh, ya bedanya. Kalau zakat pertanian, waktu mengeluarkannya adalah setiap masa panen, dia nggak ada haulnya. Kalau emas, perak tadi setiap setahun. Peternakan setiap setahun. Pertanian nggak ada, dia setiap masa panen. Ketika panen, ya udah dikeluarkannya setelah beres semuanya, Bu. Digiling udah, dijemur udah. Jangan ngukurnya barengan-barengan masih bentuk gabah, masih bentuk ini, nggak kepake. Ya udah bersih digiling, udah bersih segala macam, itu dihitungnya begitu. Ya begitupun korma dan kismis. Gitu, Bu. Ngerti, Bu? Assalamualaikum. Kalau pakai biaya tadi berapa persen? 5%. Kalau tanpa biaya 10%. Dengan catatan batasnya nisabnya berapa? 720 kilogram. Berarti berapa kintal? 7 kintal 20 kilo. Begitu bisa ngitung tuh. Kalau kayak gitu bisa lah. Iya dah. Ya. Cari gampang aja. Iya. Tuh dah hitungan segitu. Itu zakat muasyarat. Wa amwalut tijarah. Yang keempat adalah zakat barang dagangan. Atau zakat usaha bisnis, Bu. Usaha bisnis yang bentuknya jual beli. Usaha bisnis yang bentuknya jual beli. Nisabnya seperti nisab emas perak berapa tadi? Nisab emas perak berapa? Nisab emas perak. Nisab emas perak. Nisab emas berapa? Assalamualaikum. 85 gram. Ya, nisabnya. Bukan zakat yang dikeluarkan. Kalau zakat yang dikeluarkan berapa tadi? 2,5%. Nah, zakat perdagangan atau yang merupakan usaha bisnis ini dalam jual beli itu nisabnya nisab emas 85 gram. Ntar dulu. Nisab emas itu artinya 85 gram. Atau diduitin berapa tadi? Kalkulasikan dengan uang. Nah, kalau ibu punya modal 200 juta buat dagang. Modal nih 200 juta. Dalam 1 tahun ini ada haulnya kalau ini. Kalau ini ada haul. Hitung ibu mulai dagang nih bulan Zulhijjah. Modal 200 juta. Ketemu Zulhijjah depan. Ya, Zulhijjah tahun depan. Untung 100 juta. Berarti duit ada 3. Wajib tuh keluar. 2,5% dari 300 juta. Ya, ngerti? Paham, Bu? Jadi zakatnya yang keluar adalah 2,5% dari modal plus keuntungan. Meskipun tadi modalnya nggak nyampe batas nisab. Batas nisab berapa tadi? 170 juta. Ibu cuma modal 100 juta. Tapi pas usaha dagang sampai ketemu haul dari mulai bulan ini, bulan Zulhijjah ketemu bulan Zulhijjah depan, ternyata ibu untung 200 juta, 100 juta tambah 200, jadi 300. Udah masuk belum nisabnya? Udah masuk belum batasannya? Udah lebih dari 85 gram, udah lebih dari 170 juta. Kena ibu. Berapa persen? 2,5% dari 300 juta yang dihitung, bukan 2,5% dari 170-nya, dari yang ibu punya tuh 300 gitu. Paham? Nah, jelas tuh ya. Ibu dagang nih. Makanya kalau orang dagang tuh kudu perhatiin tuh. Tadi saya mulai dagang nih modal sekian. Dihitung di bulan ini. Ntar tuh udah genap setahun, oh ternyata udah kena nih nisabnya, keluar tuh zakat. Kalau enggak ya enggak kena, Bu. Ibu modal 2 juta dagang, untung 5 juta, baru 7 juta. Kena nggak zakatnya? Ya enggak, jauh ya, jauh banget itu, jauh banget. Ya. Kemudian wa wajibuha rubu'u syiriki mati urudi tijarah, dan wajibnya zakat itu
2,5 ya, 4 dari 1/10 berarti 2,5% dari nilai harta dagangan. Nilai harga dagangan. Artinya modal plus keuntungan dihitung. Jadi bukan cuma keuntungan, tapi ditambah modal juga dihitung, Bu. Meskipun modalnya tadi nggak nyampe nisab, nggak nyampe ukuran 85 gram. Kemudian warikazu yang keberapa tuh? Yang kelima yaitu harta temuan. Dikit Bu ya, bentar lagi. Nih, nyampe zakat fitrah mau dijelasin nggak? Soalnya di kitab nggak ada zakat fitrah. Takutnya ibu zakat fitrah kurang tahu. Warikazu zakat barang temuan, Bu. Barang temuan. Zakat barang temuan ini tidak ada nisab, tidak ada haul. Berarti kapan waktu mengeluarkannya? Ya di saat menemukan. Di saat menemukan mengeluarkan dari tanah galian. Biasanya kalau zakat temuan ini barang-barang zaman jahiliyah, barang-barang zaman dulu. Misalkan ibu rumahnya bekas istana kerajaan Majapahit, pas ibu gali nemu emas 10 koper misalkan. Nemu emas begitu. Nah, itu kena tuh, dibersihin dulu tanah-tanahnya, kemudian diukur, ditimbang, kena berapa nisabnya. Ya, berapa batasnya. Misalkan ada 100 gram nemuinya, ya udah 2,5%-nya. Ya. 2,5%. 1/5. Kalau zakat barang temuan tuh 20%. 1/5. 1/5 dari temuan. Itu ar-rikazu. Kalau ibu, nih, barang temuan itu jika ditemukannya di tempat yang berpenduduk, maka tidak wajib zakat. Ibu misalkan nemu barang, ya emas atau perak, memang di jalanan, di tempat orang bolak-balik, di tempat yang berpenduduk, maka tidak wajib zakat. Yang wajib adalah mengumumkannya, ya. Makanya kalau ibu nemu, ibu tanggung jawab tuh. Kalau ibu udah megang barang temuan begitu tuh sifatnya. Kalau ibu sudah pegang, ibu tanggung jawab. Itu harus diumumkan di tempat yang berpenduduk. Kalau ibu nemunya di hutan, emang yang nggak ada penduduk, di gunung, itu kena wajib zakatnya. Kalau tadi yang di tempat yang berpenduduk tidak wajib zakat. Tapi jika ditemukan di tempat yang tidak berpenduduk, maka wajib dizakati. Keluar zakatnya berapa? 20% atau 1/5-nya. Mafhum? Jelas, Bu? Wal ma'dinu dan zakat barang tambang. Yang keenam adalah barang tambang. Semua jenis, semua bentuk, mau padat mau cair, emas, perak, minyak, bumi, segala macam. Zakat barang tambang. Tidak ada nisab, tidak ada haul. Zakatnya 2,5%. Zakat barang tambang keluarnya 2,5%. Iya. Nah, ya, ditegesin, Bu. Waktu mengeluarkan zakat barang rikas, barang temuan dan barang tambang itu tidak ada nisab, tidak ada haul. Jadi mengeluarkan kapan? Setelah mengeluarkan dari dalam tanah. Ya, setelah dibersihkan dari tanah, itulah waktu mengeluarkannya. Sedangkan zakat pertanian tadi setiap masa panen, setelah dikeringkan, setelah dibersihkan, digiling dan segala macam, keluarkan zakatnya. Kalau zakat emas perak ada haulnya. Setelah dimiliki 1 tahun penuh zakat emas perak. Begitupun peternakan 1 tahun berikut zakat dagangan tijarah 1 tahun penuh. Paham, Bu? Sedikit tentang zakat fitrah. Assalamualaikum. Zakat fitrah itu adalah zakat badan, zakat saum, zakat yang dilakukan hanya setahun sekali, yaitu pada bulan Ramadan. Siapa yang wajib bayar zakat fitrah? Siapa yang wajib bayar zakat fitrah? Orang Islam. Iya. Orok wajib nggak orok? Iya. Artinya yang wajib bayar zakat fitrah adalah setiap orang yang menemui bulan Ramadan. Setiap orang yang menemui bulan Ramadan, baik sebagian ataupun seluruhnya.
baik sebagian bulan Ramadan ataupun sebagian bulan Syawal, yaitu di malam 1 Syawal hitungannya itu. Umpamanya gini, maaf ibu-ibu, kita ada orang meninggal di malam pertama bulan Ramadan. Dia dapat nih malam pertama udah masuk nih bulan Ramadan. Mau sahur dia meninggal tuh. Belum dapat puasa sehari, dia baru mau sahur di puasa pertama meninggal. Itu udah kena wajib bayar zakat belum? Udah kena belum? Kenapa? Karena dia menemui bulan Ramadan. Ya udah masuk bulan Ramadan tapi dia meninggal di saat sahur. Contohnya begitu. Atau anak lahir di malam takbiran. Kena nggak wajib bayar zakat? Kena, wajib bayar zakat. Cuman yang zakat bukan dia, siapa? Babanya. Ya, babanya. Setiap muslim ya dan orang-orang yang yang ditanggungkan, yang menanggung nafkah. Ya, yang menanggung nafkah, anak, istri, yaitu babanya. Kalau contohnya kita punya orang tua, ada ayah sama ibu, udah nggak bisa cari nafkah. Zakatnya siapa yang duluan dibayarin? Hah? Anaknya. Siapa duluan yang dibayarin? Ayah apa ibunya? Hah? Ayah apa ibunya? Ayahnya. Tapi kalau soal nafkah, ada ayah sama ibu nih, udah nggak bisa cari nafkah. Sebagai anak ngasih ke ayah apa ibu dulu? Ibu dulu. Tapi kalau zakat fitrah yang didahulukan adalah ayahnya. Paham tuh Bu? Ya, itu zakat fitrah. Kalau pembantu, kita punya pembantu nih, kita wajib nggak bayarin zakat dia? Hah? Pembantu. Nah, kalau yang digaji, dia wajib bayar zakat sendiri. Tapi kalau yang sukarela, yang memang dia berkhidmah, itu wajib kita yang bayarkan zakatnya. Pembantu yang diberi upah sama kita, dia wajib bayar zakat sendiri. Tapi kalau yang kagak, ya kita yang bayarin. Gitu ya. Kapan waktu mengeluarkannya? Sunnahnya di saat setelah sholat subuh di hari raya. Itu paling afdolnya, waktu yang tam. Ya, dari mulai malam takbiran, dan yang lebih ininya lagi adalah setelah sholat subuh di hari raya. Artinya sebelum imam naik mimbar, sebelum khatib naik mimbar. Kalau lewat, ya dosa dia karena mengakhirkan. Tetap bisa zakat fitrah, tapi dia dosa karena mengakhirkan zakat fitrah. Ya Bu ya. Berarti kalau ibu mau bayarnya di awal-awal boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Yang penting udah masuk bulan Ramadan. Deh, begitu Bu ya. Daripada zakat fitrah. Nanti kalau ada yang mau ditanya silakan ditanyakan. Minggu depan insyaallah kita lanjut yajibu shaumu ramadhana bi ahadi umurin khamsatin. Kita akan belajar tentang wajib puasa Ramadan. Wallahu a'lam bishawab, bisiril Fatihah.